Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Mahasiswa sekalian, kita bertemu kembali pada pertemuan yang terakhir ini, pertemuan yang ke-14. Alhamdulillah hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan di semester yang berjalan, dan tema hari ini adalah tentang masih berkaitan dengan ulumul Quran. Tema kita adalah tentang kemukjizatan Al-Quran sebagai materi yang terakhir di perkuliahan kali ini. Mudah-mudahan pertemuan yang terakhir ini bermanfaat untuk saya dan kita semua. Baik, kita mulai dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita perhatikan materinya. Ini dia. Kemukjizatan Al-Quran. Ya. Jadi Al-Quran merupakan mukjizat yang terakhir yang dimiliki oleh para nabi, dan mukjizat Al-Quran ini diberikan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Yang istimewanya adalah bahwa Al-Quran ini merupakan mukjizat sampai akhir zaman yang masih bisa kita perhatikan dan kita pelajari. Sementara mukjizat-mukjizat Nabi, baik Nabi Muhammad dan Nabi sebelumnya, selain Al-Quran sudah tidak ada nampak lagi dalam kehidupan kita. Hanya Al-Quran sajalah mukjizat yang ada sampai akhir zaman. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah riwayat, tiada seorang nabi pun kecuali diberi mukjizat, ya, yang dapat membuat manusia beriman kepadanya. Jadi tujuan mukjizat itu menurut hadis ini adalah untuk membuktikan kepada orang, pada manusia, bahwa dirinya adalah nabi. Setelah dibuktikan dengan tujuan agar manusia tersebut beriman kepada nabi tersebut. Namun apa yang diberikan kepadaku adalah wahyu yang diwahyukan Allah kepadaku. Karena itu aku berharap semoga kiranya aku menjadi nabi paling banyak pengikutnya. Hadis riwayat Bukhari. Dan ini memang terbukti bahwa salah satu kemukjizatan Nabi Muhammad adalah merupakan wahyu dari Allah, dan memang pengikut Nabi Muhammad itu jauh lebih banyak dari pengikut nabi-nabi sebelumnya. Lalu apa yang disebut dengan kemukjizatan atau mukjizat itu, ya? Dalam bahasa Arab, akar kata dari mukjizat itu adalah i'jaz, ya. I'jaz adalah menampakkan kebenaran Nabi dalam pengakuannya sebagai seorang Rasul dengan menampakkan kelemahan, dalam hal ini orang Arab. Karena Al-Quran itu merupakan mukjizat yang diturunkan kepada orang Arab untuk menghadapi mukjizat yang abadi, yakni Al-Quran, dan kelemahan generasi-generasi mereka. Dengan datangnya Al-Quran ke orang Arab, Al-Quran berbahasa Arab, ya, terlihatlah kelemahan mereka, padahal mereka itu orang yang sangat mahir dalam berbahasa. Tapi dengan bahasa Al-Quran, tampaklah kelemahan bahasa mereka. Secara umum, mukjizat adalah sesuatu hal yang luar biasa, ya, khariqul adah, yang disertai dengan tantangan, ya, dan selamat dari perlawanan. Jadi mukjizat itu sesuatu yang di luar kebiasaan, ada tantangan yang menyertainya, dan tidak ada mukjizat yang bisa dilawan oleh siapapun. Itulah mukjizat. Rasulullah SAW telah menantang orang Arab menandingi Al-Quran dalam 3 tahapan.
Jadi Rasulullah SAW sebagai orang pilihan Allah yang ditetapkan sebagai Nabi dan Rasul menantang orang Arab dengan Al-Quran dalam 3 tahapan. Kita bisa lihat yang pertama, tahapan pertama, Rasulullah SAW dengan Al-Quran di surah 17, surah Al-Isra ayat 88, menantang orang Arab dengan tantangan seluruh Al-Quran. Bisakah mereka membuat sesuatu yang serupa dengan Al-Quran secara menyeluruh? Allah berkata di dalam Al-Quran, katakanlah, hai Muhammad, sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa dengan Al-Quran ini, mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengannya, sekalipun mereka saling membantu satu sama lain. Ini merupakan tantangan yang pertama. Jadi bagaimana Al-Quran itu menantang orang Arab yang katanya mahir dalam berbahasa, coba datangkan semisal dengan Al-Quran, yang serupa dengan Al-Quran. Kalian tolong menolong semuanya. Bisa enggak? Kira seperti itu tantangannya. Dan ini tidak bisa tantangan ini tidak bisa dijawab, tantangan ini tidak bisa ditandingi. Ya, tantangan Rasulullah dengan Al-Quran ini tidak bisa. Coba buat yang serupa dengan satu Al-Quran. Tidak bisa. Kemudian tahapan yang kedua, diturunkan dari seluruh Al-Quran dengan 114 surah, sekarang ditantang orang Arab itu dengan 10 surah saja. Yang pertama dengan 114 surah. Lengkap. Ini nggak bisa. Kemudian diturunkan levelnya dengan 10 surah. Ini dari 114 jadi 10 surah. Ini bisa dilihat di dalam Al-Quran surah Hud ayat 13 sampai 14. Ya Muhammad, disebutkan di situ ya, dia Muhammad, dia Nabi Muhammad itu dikatakan oleh orang kafir telah membuat Quran itu. Katakanlah kalau memang Al-Quran itu Nabi Muhammad yang membuat, katakanlah ya, datangkanlah 10 surah semisal dengan Al-Quran yang dibuat-buat. 10 surah. Kalau memang Al-Quran itu dibuat oleh Nabi, coba buat juga 10 surah saja. Ajaklah siapa saja di antara kamu yang sanggup selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Maka jika mereka tidak memenuhi tantanganmu, maka katakanlah, ketahuilah bahwa Al-Quran itu diturunkan dengan ilmu Allah. Jadi tantangan kedua itu diturunkan levelnya dari 114, 10 surah. Ternyata tak bisa juga. Nah, kemudian yang ketiga, diturunkan lagi levelnya. Kalau yang pertama tantangannya 114 surah, yang kedua tantangan kepada orang Arab itu 10 surah, nah sekarang lebih kecil lagi. Rasulullah SAW melalui ayat ini menantang orang Arab dengan 1 surah saja. Dari 114 surah jadi 1 surah. Dalam Al-Quran surah Yunus, surah 10 ayat 38, apakah pantas, kata Allah, mereka mengatakan dia Muhammad yang telah membuat-buatnya Al-Quran. Pantas tidak? Katakanlah, kalau memang Al-Quran itu dibuat-buat, buatlah sebuah surah yang semisal dengan surah Al-Quran. 1 saja. Ditantang lagi di dalam Al-Quran, di Al-Quran surah Al-Baqarah, surah 2 ayat 23. Dan jika kamu in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithli. Nah, itu dia. 1 surah juga. Nah, ternyata tantangan ini tak bisa dijawab. Ini membuktikan bahwa Al-Quran itu bukan dibuat-buat, tapi Al-Quran itu mukjizat dari Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Itu salah kalau disebut Nabi Muhammad lah yang mengarang Al-Quran. Kalau memang dikarang, inilah tantangannya. Sampai 3 kali ditantang, mereka tak sanggup menjawab. Nah, sekarang kita lebih kepada tema kita. Ya. Jadi Al-Quran itu mukjizat. Apakah mukjizat Al-Quran itu? Kemukjizatan Al-Quran itu
bukanlah Al-Quran itu sebagai tangkal setan, bukan. Bagaimana kebiasaan masyarakat, diambillah satu surah, misalkan surah ayat kursi, kemudian dianggaplah ayat kursi ini pengusir setan, kemudian ditempellah di dinding rumah. Apakah itu? Kemudian kalau ada setan atau jin, tunjukkan Al-Quran, kemudian jin dan setan itu lari. Apakah itu kemujizatan Al-Quran? Ya, ternyata tidak. Ya, kita lihat kemujizatan Al-Quran itu, yang pertama, kemujizatan Al-Quran itu dari sisi bahasa. Digambarkan tadi, walaupun tinggi bahasa orang Arab, mereka sudah mencapai puncaknya dalam berbahasa, mereka memiliki kesempurnaan bahasa, mereka punya kehalusan bahasa, ya, dan mereka punya pasar bahasa, ya, pasar atau pajak bahasa kita, karena mereka mengadu kemampuan mereka berbahasa. Dengan Al-Quran ini, Al-Quran berdiri tegak di hadapan para ahli bahasa dan sikap menantang, sebagaimana tadi, ya, dengan berbagai bentuk tantangan. Ada 3 tantangan. Dari 114 surah, turun 10 surah, turun 1 surah. Ternyata tantangan bahasa itu tidak bisa dijawab. Jadi kemukjizatan Al-Quran itu dari bahasanya. Al-Quran itu bahasanya sangat tinggi sekali, sangat luar biasa sekali, sehingga tidak bisa ditandingi. Itu bahasa Al-Quran. Jadi sangat beruntunglah orang yang sangat memahami bahasa Arab. Maka saya mengajak diri saya dan kita semua, mari kita kembali lagi mempelajari bahasa Arab. Ya, dengan bahasa Arab itu kemudian kita bisa memahami Al-Quran. Dengan memahami Al-Quran, sadarlah kita betapa luar biasanya kemukjizatan, ya, yang Allah beri sampai akhir zaman. Jadi setiap kita membaca Al-Quran, memahaminya, muncul hal-hal baru, muncul ide baru, muncul informasi baru. Ini luar biasanya. Jadi bahasa Al-Quran itu luar biasa. Kalau kita bukan hanya sekedar membacanya, tapi juga sampai mentadabburinya. Jadi itulah luar biasa atau kemukjizatan Al-Quran. Sehingga banyak, ya, contoh sejarah Nabi, sejarah di masa Nabi, sahabat-sahabat itu seperti Umar, sangat terkesan dengan bahasa Al-Quran, sehingga yang awalnya dia marah kepada Nabi Muhammad SAW, akhirnya luluh hatinya, bahkan memeluk Islam. Ada Raja Najasyi, ya, ketika diutus sahabat Nabi ke sana, disampaikan Al-Quran, dia ahli dalam kitab Injil, kemudian dia tersadar ini bukan bahasa manusia, ini bahasa yang luar biasa, dan akhirnya Raja Najasyi itu masuk ke dalam Islam, menerima Islam walaupun dengan sembunyi-sembunyi. Inilah kemukjizatan bahasa. Banyak contoh-contoh lain, ya, yang menjadikan orang tergetar hatinya kalau dia memang paham akan bahasa Al-Quran. Sedangkan kita yang tak paham bahasa Arab pun, ketika Al-Quran itu dibacakan dengan baik, dengan merdu, dengan sempurna tajwid dan fasohanya, itu ada getaran-getaran khusus dalam hati kita, apalagi sampai kita memahami apa yang disebutkan. Ini luar biasanya kemukjizatan bahasa. Tak tertanding. Yang kedua, kemukjizatan Al-Quran itu adalah kemukjizatan ilmiah. Jadi Al-Quran itu adalah sumber ilmu. Sumber ilmu. Tapi kemukjizatan Al-Quran bukan terletak pada pencakupannya akan teori-teori ilmiah. Bukan teori-teori ilmiah yang disampaikan dalam Al-Quran, ya, yang selalu baru dan berubah, serta merupakan hasil usaha manusia dalam penelitian dan pengamatan. Bukan itu. Tetapi kemukjizatan ilmiah Al-Quran itu terletak pada dorongan Al-Quran itu kepada kita manusia, khususnya kaum muslimin, untuk berpikir. Nah, itulah kemukjizatan. Karena ilmiah itu sumbernya dari akal pikiran. Dan dorongan itu ada dalam Al-Quran. Ya. Jadi Al-Quran itu bukan meletakkan teori Pitagoras, teori segala macam, bukan.
ya, rumus filsafat bukan. Ya. Teori-teori tidak ada, tapi dorongan. Jadi Al-Quran dengan mempelajari Al-Quran akan terdorong kita untuk berpikir, akan terdorong kita untuk menggunakan akal. Tapi sekali lagi bukan hanya sekedar dibaca, tapi ditadabburi. Maka di zaman keemasan umat Islam di Daulah Umayyah maupun Abbasiyah, ya, di sana muncul ya ilmuwan-ilmuwan Islam dari segala macam disiplin ilmu, sehingga umat Islam kala itu menjadi kiblat peradaban dunia. Jadi umat Islam itu pernah seperti sekarang Amerika, umat Islam itu pernah seperti sekarang itu Cina, ya. Seperti sekarang kan peradaban manusia itu ke Amerika, ke Eropa, ke Cina, ke Jepang. Umat Islam pernah zaman Daulah Abbasiyah. Karena apa? Karena terdorong akal dan pikiran umat Islam kala itu, ya, untuk apa? Untuk berpikir menggunakan akal, maka muncullah ilmu-ilmu baru, tokoh-tokoh umat Islam ya seperti Ibnu Rus, Ibnu Sina, dan segala macam ilmuwan-ilmuwan Islam yang bisa kita baca dalam sejarah. Yang pertama, kita lihat ada dorongan agar kita memikirkan makhluk yang ada di langit dan bumi. Al-Quran, Surah Ali Imran, ayat 3, ayat 190, 191. Bisa nanti kita baca langsung. Dorongan agar memikirkan diri. Kita pikirkan bumi dan alam semesta. Surah Ar-Rum 30, Surah 30 ayat 8, Surah 51 ayat 20, 21, Surah 88 ayat 17 sampai 12. Dorongan agar kita membangkitkan pada diri setiap muslim tentang kesadaran ilmiah. Memahami dan menggunakan akal. Kesadaran ilmiah untuk memikirkan, memahami dan menggunakan akal. Ini banyak sekali. Al-Quran surah 2, 219, Quran surah Al-Hasyr, 21, Yunus 24, Ar-Ra'd 3, Al-A'raf 32, Al-An'am 97, Al-An'am 65, Al-An'am 98. Nah, ini dorongan ya. Jadi disinilah letak kemukjizatan itu. Mendorong kita manusia umat Islam untuk apa? Untuk memikirkan, memahami, dan menggunakan akal. Kemudian apalagi dorongan bagi orang yang berilmu. Al-Mujadalah 11. Dorongan untuk tidak menyamakan antara orang berilmu dengan yang tak berilmu. Az-Zumar 9. Dorongan untuk meminta nikmat ilmu kepada Tuhan. Toha ayat 114. Nah, dorongan-dorongan inilah yang merupakan kemukjizatan Al-Quran. Jadi Al-Quran itu harus diimplementasikan, harus dipraktikkan. Bukan hanya sebatas bacaan. Ya, membaca itu sudah berpahala kita. Ya, satu huruf itu satu kebaikan, tapi tidak cukup itu. Kalau sekedar hanya bacaan ya sebatas itu saja. Tapi bagaimana Al-Quran itu bisa bermanfaat untuk kehidupan kita. Itu yang pernah dilakukan oleh umat di zaman keemasan umat Islam ya, di Daulah Umayyah, apalagi di Daulah Abbasiyah itu ya. Itu pernah terjadi, dan juga apa yang sudah dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat. Kemudian dalam Al-Quran juga ya, Allah mengumpulkan ilmu falak, botani, geologi, zoologi. Semua itu dibuat sebagai apa? Supaya orang yang mempelajari berbagai macam ilmu itu terdorong rasa takutnya kepada Allah. Bukan berbangga-bangga dengan ilmu, tapi semakin muncul rasa takut kepada Allah dengan ahlinya mereka dalam berbagai macam ilmu. Fatir 2728 Allah katakan. Jadi keilmuan bukan membuat kita sombong sebenarnya menurut Al-Quran, tapi menambah rasa takut kita kepada Allah. Karena memang yang Allah beri itu kata Allah, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Sehebat apapun kita, sesungguhnya ilmu yang Allah kasih itu masih sedikit. Jadi kalau masih sedikit pun sudah begitu luar biasanya manfaatnya, muncul rasa takut. Betapa maha mengetahuinya Allah. Ya. Itu bisa kita baca. Tidakkah kamu
langit, lalu kami hasilkan dengan hujan itu buah-buahan yang beraneka ragam macam jenisnya. Dan di antara gunung itu ada garis-garis putih dan merah yang beraneka macam warnanya. Ada pula yang hitam pekat, dan demikian pula di antara manusia, binatang-binatang melata, binatang-binatang ternak ada yang bermacam-macam warnanya dan jenisnya. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Ulama itu ada orang yang berilmu, yang punya keahlian dalam bidang tertentu, itu ulama. Jadi ulama itu bukan hanya ilmu agama saja. Ketika ada orang ahli dengan ilmu falak, maka dia ulama dalam ilmu falak. Ada yang ahli tentang botani, kemudian dia disebut ulama dalam keilmuan tersebut. Ada yang ahli dalam geologi, zoologi, maka dia ulama dalam ilmu tersebut. Dan memang dengan keulamaan itu muncullah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah berbicara juga tentang angin di dalam Al-Quran, Al-Hijr ayat 22. Allah berbicara tentang oksigen, Al-An'am 125. Allah berbicara atom, Yunus 61. Allah berbicara tentang embriologi, Tharik 5-7. Al-Alaq ayat 2, Al-Hajj ayat 5. Kemudian Allah berbicara tentang kesatuan kosmos dan butuhnya manusia ini akan air, atau kehidupan ini dengan air, Al-Anbiya ayat 30. Itu kemukjizatan Al-Quran yang kedua. Yang terakhir adalah Al-Quran itu kemukjizatannya dalam hal tasyri', dalam hal hukum. Jadi Al-Quran itu mengandung hukum-hukum yang digunakan dalam kehidupan umat manusia. Al-Quran misalkan berbicara tentang hukum keluarga, Ar-Rum 21, An-Nisa 19, An-Nisa 34. Hukum tentang sistem pemerintahan. Quran berbicara di surah Al-Imran 159, Asy-Syura 38, Al-Hujurat 10, Al-Imran 64. Tentang keadilan. Keadilan ini merupakan hukum yang tertinggi dalam kehidupan kita ya. An-Nisa 135, Al-Maidah 5, An-Nisa 58. Kemudian tentang otorita legislatif. Al-Maidah 44, 45, 47, 50. Kemudian tentang perlindungan. Perlindungan akan kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan akan terlindungnya jiwa, agama, kehormatan, harta benda, dan akal. Ini kebutuhan dasar manusia. Jiwa, agama, kehormatan, harta benda, dan akal. Ya, dilindungi. Islam berbicara itu Al-Quran, Al-Baqarah 179, An-Nur ayat 2, Al-Maidah ayat 38. Dan bagaimana Al-Quran secara umum berbicara tentang hubungan internasional dalam masa perang dan damai. Nah, inilah kemukjizatan Al-Quran itu ya, dari sisi bahasa, itu kemukjizatan Al-Quran, kemudian dari sisi ilmiah, dan yang ketiga adalah dari sisi hukum atau tasyri'. Baik saudara-saudara sekalian, mungkin demikian perkuliahan kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan ini menjadi awal bagi kita untuk lebih memahami ilmu-ilmu Al-Quran ini. Dalam setiap pertemuan tentu banyak kekurangan dan kekhilafan. Dalam kesempatan ini saya tak lupa juga mengucapkan permohonan maaf. Al-afu minkum. Masalah kita berjumpa di lain waktu. Ya, nasrun minallah wa fathun qarib. Terima kasih atas kerjasamanya. Saya akhiri dengan nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.